Kalau kita lihat detail specs-nya, Samsung Galaxy A31 ini punya banyak fitur menarik di atas kertas. Ada 6,4 inch Super AMOLED display lengkap dengan in-display fingerprint sensor, ada quad kamera belakang juga, ada baterai besar 5000 mAh, 128GB storage, dan yang terbaru kemarin Samsung baru aja ngerilis varian dengan RAM yang lebih besar, 8GB RAM. Salah satu hal yang banyak bikin orang penasaran adalah gimana real performance dari smartphone yang menggunakan chipset MediaTek Helio P65 ini, dan di video ini guys gua mau review secara lengkap Samsung Galaxy A31 yang varian 8GB RAM setelah gua pakai selama sebulan terakhir. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan sekarang emang ada dua varian ya dari Samsung Galaxy A31 saat ini, yaitu yang 6GB RAM, 128GB storage, dan juga yang terbaru ini yang 8GB RAM, 128GB storage. Nah, selain perbedaan dari kapasitas RAM, sebenarnya keduanya masih sama, tetapi ada beberapa pertimbangan guys, kenapa pada akhirnya gue lebih memilih yang 8GB RAM dan juga lebih rekomen kalian untuk pilih yang varian ini. Pertama, ini selisih harganya nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau ada budgetnya dengan ekstra 500 ribuan, ini kalian bisa dapat kapasitas RAM yang lebih besar. Dan meskipun 6GB RAM sebenarnya juga udah cukup banget ya untuk mayoritas aktivitas mobile saat ini, tetapi punya ruang ekstra 2GB RAM ini bisa ngasih cukup banyak benefit, khususnya buat yang butuh ekstra performance. Nah, mumpung kita lagi ngomongin tentang RAM, ini gue juga mau sedikit aja ya jelasin gimana sebenarnya cara kerja dari RAM di Android dan apa keuntungan kalau kita punya RAM yang lebih besar ya di smartphone Android. Jadi guys, secara simple, RAM atau Random Access Memory ini sebenarnya adalah temporary storage ya, dengan speed yang sangat cepat. Bahkan flash storage yang paling cepat aja itu bakal jadi kayak lambat ya kalau dibandingin sama kecepatan dari RAM ini. Dan RAM ini mostly dipakai untuk menyimpan sementara data kalkulasi dari CPU, kemudian di reserve juga ya untuk VRAM-nya GPU, untuk kernel OS, dan berbagai keperluan dari sistem Android itu sendiri. Dan sisanya sih bisa dipakai juga untuk menyimpan data dari aplikasi yang sedang aktif berjalan atau yang baru aja dijalankan, biar bisa diakses ya secepat mungkin saat dibutuhkan guys. Dan meskipun CPU sendiri ini sebenarnya juga punya cache yang bisa nyimpen berbagai data kalkulasi ya, tetapi kapasitasnya ini nggak cukup besar untuk menyimpan semua yang diperlukan. Palingan cuma bisa buat nyimpen data kalkulasi yang paling dibutuhkan saat itu juga, sedangkan data lain yang dibutuhkan sesaat lagi atau yang mungkin dibutuhin lagi nanti ini bakal disimpan di RAM ini. Dan di Android tuh untuk setiap buka aplikasi yang kalian buka ya, itu data-datanya bakal disimpan di RAM yang tersisa guys, dan selama masih tersimpan di RAM maka kalian bisa buka dan pindah antar aplikasi dengan lebih cepat dan juga responsif. Begitu RAM udah penuh, data yang paling lama atau yang nggak lagi dibutuhin ini bakal di swapping sehingga ada ruang kosong lagi di RAM untuk dipakai oleh aplikasi atau keperluan baru lain yang diperlukan guys. Nah, dengan 8GB RAM artinya ada ekstra kapasitas 2GB RAM yang bisa digunakan oleh sistem atau juga aplikasi ya saat kita menggunakan smartphone ini. Jadi ada lebih banyak data yang bisa disimpan di memori, dan efeknya sih kalian bisa multitasking ya dengan lebih lancar karena beberapa aplikasi bisa disimpan lebih banyak datanya di memori. Kemudian pindah antar aplikasi juga bisa lebih cepat, atau bisa menikmati juga aplikasi-aplikasi yang emang butuh RAM besar guys dengan lebih responsif. Dan buat kalian yang emang ngebutuhin performance boost ya di smartphone, entah itu untuk ngegame atau multitasking atau edit foto dan video sebelum di share ke sosmed, menurut gua sih ekstra 500 ribu ya untuk dapetin 8GB RAM ini worth spending banget sih. Dan dari yang gua coba guys, Samsung Galaxy A31 yang 8GB RAM ini udah mumpuni ya untuk aktivitas harian, kemudian aplikasi-aplikasi juga bisa kebuka dengan cepat dan animasinya juga smooth. Untuk browsing dengan buka banyak tab ini so far tetap responsif sih ya. Begitu juga akses sosmed dan pindah antar aplikasi ini juga masih berjalan mulus guys. Dan kalau untuk gaming sih, untuk PUBG ini kalian bisa lancar main di setting grafis HD dengan frame rate yang high, dan untuk Call of Duty Mobile ini bisa main di maksimal grafisnya medium dengan frame rate yang high. Kalau untuk Mobile Legends ini guys, ini juga udah bisa mode HFR. Jadi secara performa baik itu harian ataupun gaming ini udah bagus. Dan untuk skor Antutunya sendiri, itu kalau kita cek guys di sini itu dapat skor Antutu benchmark 163 ribuan. Dan sebenarnya selain besarnya RAM ini,
Hal lain di Samsung Galaxy A31 ini masih sama semua di semua varian. Kalau untuk desainnya, Samsung Galaxy A31 ini masih tetap slim dan compact ya seperti pendahulunya. Dan kalau kalian dari Samsung Galaxy A30 series ini pastinya bakal suka ya sama desain dari Samsung Galaxy A31 ini karena dia di-upgrade dengan look yang lebih premium. Tetap berbahan plastik, cuman emang dengan finishing yang glossy ya dan lebih elegan juga dengan adanya pola prisma ini guys. Jadi udah didesain sama ya premiumnya kayak seri Samsung Galaxy A lain yang ada di atasnya. Dan bahan plastik ini sebenarnya malah bikin smartphone ini bisa tetap ringan karena dengan baterai yang 5000 mAh beratnya ini bisa ditekan guys jadi cuman 185 gram aja. Jadi masih compact ya kalau kita pakai buat mobile. Untuk layar ini salah satu hal yang paling gue suka ya di Samsung Galaxy A31 karena layar 6,4 inch ini Super AMOLED dengan tampilan yang cerah, kemudian warnanya tajam, di black, vivid tetapi nggak oversaturated guys. Jadi sangat nyaman ini kalau dilihat di mata ya. Dan viewing angle dari layar ini juga luas. Kemudian karena resolusinya udah Full HD+, semua yang ditampilin juga mulai dari teks sampai video ini sangat tajam di layar Samsung Galaxy A31 ini guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat browsing, gaming, dan nonton video ini bisa puas ya. Dan selain itu brightness-nya juga tinggi, jadi kalau kita naikin maksimal itu tinggi banget guys. Dan ini tuh bisa ngebantu kita kalau misalkan lagi outdoor ya dalam kondisi yang terik. Jadi layarnya masih bisa tetap terlihat jelas ya meskipun kita ada di luar ruangan. Layar ini udah dilengkapi juga dengan in-display fingerprint sensor ya yang deteksinya udah lebih cepat dan lebih akurat dibandingin dengan yang digunakan oleh Samsung di smartphone mid-range-nya tahun lalu guys. Jadi ini peningkatan yang cukup berarti ya dari sisi biometrik sensornya. Buat yang pengen lebih praktis bisa juga pakai face recognition yang sepanjang gua pakai selalu bisa ya diandalin karena deteksinya juga cukup akurat, terlebih kalau kalian misalkan memasukkan alternatif look juga, misalnya pakai kacamata sama nggak pakai kacamata itu bisa kalian masukin dua-duanya biar deteksinya makin akurat lagi. Dan untuk kamera, smartphone ini dilengkapi dengan 4 kamera belakang guys ya, kombinasi dari 48 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth kamera. Ini upgrade yang besar banget sebenarnya dibandingkan dengan seri sebelumnya di Galaxy A30 atau bahkan A30s, baik dari jumlah kameranya maupun juga dari besar resolusi sensornya. Dan overall gue suka ya sama hasil fotonya. Ini foto siang kayak gini guys, kalian bisa lihat sendiri hasilnya cukup detail dengan noise yang sangat minim, bahkan juga nggak ada noise-nya. Sedangkan di kondisi malam hasilnya cenderung soft dengan noise yang juga cukup minim. Dan untuk foto bokeh ini terlihat mulus ya dengan pemisahan antara objek dan background yang sudah akurat. Satu hal yang menurut gue kurang adalah absennya fitur night mode guys di kamera dari Samsung Galaxy A31 ini. Jadi nggak ada night mode ya di kamera depan ataupun kamera belakangnya. Kamera depan juga dapat upgrade yang signifikan ya karena sekarang sensor kamera selfie-nya ini 20 megapiksel. Hasil jepretan selfie-nya sudah memuaskan, tajam, dan juga tanpa noise kalau di siang hari guys. Dan mulai muncul noise dan juga jadi lebih soft ya begitu cahaya sudah mulai minim. Untungnya di kamera depan ini ada fitur flash yang memanfaatkan layar ya untuk menambah pencahayaan saat jepret foto malam. Jadi hasilnya juga bisa lebih tajam meskipun minim cahaya. Selain mode selfie ada juga mode wifi di kamera depan, kemudian ada juga mode live focus untuk ambil foto bokeh, dan semua hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri di sini guys. Kemudian untuk videonya ini kalian bisa rekam sampai di resolusi Full HD baik di kamera depan atau kamera belakang ya, ini sama. Dan kamera Samsung Galaxy A31 ini udah support AR Doodle yang menurut gua menarik sih ya untuk kalian jadiin sebagai video yang unik dan kreatif di sosmed kalian, apalagi emang nggak semua smartphone punya fitur kayak AR Doodle ini. Untuk fitur slow motion ini masih absen ya di Samsung Galaxy A31 ini. Dan kalau ngomongin platformnya guys, Samsung Galaxy A31 ini hadir dengan One UI 2.1 yang berbasis Android 10. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan dan juga penyesuaian fitur, ini platform yang sama ya seperti yang kalian dapat juga di berbagai flagship Samsung saat ini. Untuk fitur sharing seperti Quick Share dan Music Share ini masih ada di sini, jadi kalian bisa transfer file dengan sesama pengguna Samsung Galaxy. Terus yang menarik nih guys, meskipun ini bukan flagship, tetapi fitur Edge Screen itu ada di smartphone ini ya. Dan nggak ketinggalan juga untuk berbagai kemudahan yang ada di One UI 2.1 kayak misalkan Dual Messenger, ada Focus Mode, Dark Mode, sampai Samsung Pass juga ada.
Always on display ini nggak ketinggalan juga karena emang layarnya udah Super AMOLED, jadi udah bisa dipakai juga untuk always on display. Nah terus Samsung Pay juga udah ada di sini guys, jadi udah terintegrasi ya dan bisa kita pakai buat bayar-bayar, dan dia juga udah langsung connect ke akun Dana. Dan selain itu guys, kalian juga bisa scan ya berbagai macam jenis e-money di sini. Jadi ada Mandiri e-money, kemudian ada BRI Breezy, ada BNI Tap Cash, ada juga BCA Flash yang bisa kalian cek saldonya, dan basically kalian tinggal tap aja, tempel di sini ya, dan dia bakal langsung detect buat nampilin saldonya. Jadi kalian nggak perlu install lagi aplikasi untuk cek e-money ini karena semua udah ada langsung connect di Samsung Pay ini guys. Untuk speaker smartphone ini dilengkapi dengan satu speaker ya di bagian bawah. Ini volumenya udah cukup kencang dengan kualitas audio yang juga cukup enak ya untuk dengerin musik, dan jelas juga untuk telepon menggunakan loudspeaker. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai earphone, ini kalian bisa manfaatin fitur Dolby Atmos ya yang udah ada di sini juga guys. Jadi ya kualitas audionya bisa lebih bagus lagi kalau kalian aktifkan fitur Dolby Atmos ini. Dan untuk kekuatan sinyalnya sendiri seperti tipikal smartphone Samsung pada umumnya ya, ini udah kuat untuk tangkapan sinyalnya, dan gue pakai dual SIM dengan provider yang berbeda, dan dua-duanya juga masih bisa dapat sinyal yang kuat tanpa masalah. Dan untuk keawetan baterainya ini kapasitasnya besar 5000 mAh buat keperluan ringan harian kayak browsing, chatting, nonton YouTube, dan akses sosmed pakai WiFi. Baterai Samsung Galaxy A31 ini bisa bertahan sampai 1,5 hari, sedangkan kalau misalkan kita pakai koneksi mobile data ini masih bisa bertahan sampai 1 harian guys. Terus kalau dipakai buat penggunaan berat kayak main game, kemudian streaming banyak film di Netflix ya, baterai ini bisa bertahan 8-12 jam penggunaan, yang menurut gue udah sangat impresif ya untuk smartphone yang ukurannya sekompak ini. Dan kalau untuk chargingnya sendiri guys, dia udah support fast charging 15 watt tetapi dengan kapasitas baterai yang 5000 mAh. Proses charging dari habis sampai penuh ini butuh waktu sekitar 2 jam, dan ini worth it sih sama keawetan baterai yang emang diberikan sama HP ini. Jadi kalau bisa gue simpulin guys, Samsung Galaxy A31 yang varian 8GB RAM ini adalah varian yang gue rekomendasiin banget buat kalian pilih, karena secara performa ini udah mumpuni banget ya buat harian, termasuk juga untuk multitasking dan occasional gaming. Kalian bisa expect tampilan layar yang tajam, kemudian baterai yang awet, fitur yang lengkap termasuk ada NFC juga ya, serta desain yang compact kayak gini guys, dengan upgrade kamera yang sangat signifikan ya kalau dibandingin sama pendahulunya. Dan dengan budget ekstra 500 ribuan dibandingkan dengan varian yang 6GB RAM, Samsung Galaxy A31 yang 8GB RAM ini menurut gua layak sih buat dipilih. Jadi itu ya untuk review Samsung Galaxy A31 yang bisa gua bagiin hari ini guys. Semoga aja bermanfaat, dan kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang smartphone ini bisa langsung aja sampaikan dan tuliskan di kolom komentar. Kalau mau request review juga boleh banget disampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.